Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini yaitu materinya mengenai rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL. Jadi tujuannya yaitu mahasiswa dapat memahami menampilkan output bujur sangkar Latin, mahasiswa dapat menganalisis dan membuat kesimpulan. Latar belakang ini yaitu keteherogenan unit percobaan tidak bisa dikendalikan hanya dengan pengelompokan satu sisi keragaman. Kelebihan RBSL ini yaitu mampu mengendalikan komponen keragaman unit-unit percobaan dari dua arah, arah baris dan arah kolom. Kemudian kekurangannya yaitu RBSL tidak efektif bila percobaan melibatkan pelakuan dalam jumlah besar. Syarat dari RBSL ini yaitu jumlah pelakuan harus sama dengan jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Pengacangan setiap pelakuan harus muncul sekali di setiap baris dan setiap kolom. Jadi untuk melakukan RBSL ini, kalian harus memenuhi syarat-syarat ini. Jadi jumlah baris, jumlah kolom, dan jumlah perlakuan itu harus sama. Jadi kalau perlakuannya ada 4, maka barisnya juga ada 4, kolomnya juga harus ada 4. Di sini jadi seperti ini ya. Jadi di sini ada baris 1, 2, 3, 4, maka kolomnya juga ada 4 dan pelakuannya juga ada 4. Itu pelakuan A, B, C, dan D. Itu. Jadi harus sama jumlahnya. Nah, di sini hipotesisnya jadi ada 3. Hipotesis model tetapnya yaitu ada hipotesis pengaruh pelakuan, hipotesis pengaruh baris, hipotesis pengaruh kolom. Jadi yang hipotesis pengaruh pelakuan tidak H0 H0-nya yaitu pelakuan tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Yang baris juga sama, baris tidak berpengaruh terhadap respon diamati, ini untuk H0-nya. Dan pengaruh kolom juga, kolom tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati untuk H0-nya. Jadi untuk RBSL ini, hipotesisnya ada 3, ada hipotesis pelakuan, baris, dan kolom. Jangan sampai terlewat ya. Nah, di sini ada contoh soal, di sini ada baris 1 sampai 5, kolomnya juga ada 5, dan di sini perlakuan juga ada 5 ya. Jadi ada P0, P1, P2, P3, P4. Jadi perlakuan P0 ini ada dianggap adalah perlakuan yang ke-1, P1 perlakuan yang kedua, P3 perlakuan ke-4, P4 perlakuan yang kelima ya. Jadi ada 5 perlakuan, ada 5 baris, dan ada 5 kolom. Maka soal ini memenuhi syarat dari RBSL itu. Sekarang kita akan coba di SPSS-nya. Nah, jadi kita buat variabel view terlebih dahulu. Berarti ada baris ya. Baris, kemudian desimalnya kita nolkan saja. Kemudian value-nya berarti tadi barisnya sampai 5, berarti ada baris 1 sampai 5. Baris ke-1, baris 1, yang kedua baris 2, 3 baris 3, sampai 5 ya. Oke. Measure-nya itu berarti nominal juga. Kemudian ada kolom. Desimalnya kita nolkan juga. Berarti value-nya juga sama. Kolomnya itu ada 5 juga. Nah, measure-nya nominal juga. Kemudian ada perlakuan. Desimalnya kita buat 0 juga, berarti perlakuannya juga sama, value-nya ada 5, karena semuanya harus sama ya. Berarti tadi perlakuannya itu kan ada P0 sampai P4 ya, berarti yang pertama itu untuk perlakuan 1 itu P0, yang kedua ada P1, 3 P2, 4 P4, 5 P5, 6 P6, 7 P7, 8 P9, 9 P10, 11 P11, 12 P12, 13 P13, 14 P14, 15 P15, 16 P16, 17 P17, 18 P19, 19 P20, 21 P21, 22 P22, 23 P23, 24 P24, 25 P26, 26 P27, 28 P29, 28 P30, 29 P31, 30 P31, 32 P33, 33 P34, 34 P35, 35 P36, 36 P37, 38 P38, 39 P40, 41 P41, 42 P42, 43 P44, 44 P45, 45 P46, 46 P47, 46 P48, 46 P49, 46 P50, 46 P51, 46 P52, 46 P53, 46 P54, 46 P55, 46 P56, 46 P57, 46 P58, 46 P59, 46 P60, 46 P61, 46 P62, 46 P63, 46
P5, P3, yang kelima P4. Jadi ini disesuaikan dengan soalnya ya. Karena mulainya dari P0 maka P0 dulu. Oke, nominal. Nah, kemudian ada hasil. Desimalnya kita lihat di soal. Ini ada yang sampai 3 ya desimalnya, maka kita buat sampai 3. 3 dia scale. Nah, kalau sudah kita buat data view-nya. Nah, di sini untuk menginput data view-nya kita isi yang baris dulu terlebih dahulu sebanyak ada berapa baris. Jadi karena ada 5 baris maka baris 1 sampai 5. Nah, jadi baris 1 sampai 5, kemudian kolomnya itu kolom 1 saja. Jadi kolom yang ke-1 dulu baru kolom kedua. Jadi kolom ke-1, kolom ke-1, kolom ke-1, kolom ke-1 gitu. Jadi untuk barisnya ini berbeda-beda tetapi untuk kolomnya kolom yang sama terlebih dahulu. Kemudian perlakuannya juga nanti kita lihat. Lihat di sini cara inputkan datanya. Sini baris 1 kolom 1. Nah, kita lihat di baris 1 kolom 1 itu ada perlakuan berapa? Ini baris ke-1 kolom ke-1. Berarti dia ada P4 ya kan? Kalau P4 berarti tadi dia yang ke-5 ya. Nah, gitu. Terus lagi selanjutnya baris 2 kolom 1. Kita lihat lagi baris 2 kolom 1, maka dia P0. Jadi dia yang ke-1. P0 ya. Nah, terus selanjutnya baris 3 kolom 1, baris 3 kolom 1, baris 3 kolom 1, maka dia P3. P3 itu keempat ya. Nah, selanjutnya sama, baris keempat kolom ke-1. Berarti ini. Kolom ke-1 P1. Ini berarti nih. Nah, jadi untuk mengisi datanya itu baris-barisnya yang berbeda, tapi dengan kolom yang sama. Untuk mengisi perlakuannya itu kita harus lihat soal. Di baris ke-1 kolom ke-1 itu adalah perlakuan keberapa. Berarti hasilnya juga sama. Untuk menginput hasil baris ke-1 kolom ke-1 perlakuan ke-4 itu ada di nilai hasilnya berapa. Berarti baris ke-1 kolom ke-1 perlakuan ke-4 berarti ini ya. P4 berarti 9,13. Kita isi 9,13. Kemudian yang kedua baris 2 kolom 1 berarti sama juga kita lihat baris 2 kolom 1 12,00. 12,00. Nah, jadi sampai ke bawahnya itu disamain, berarti untuk selanjutnya ini berarti mulai dari baris ke-1 lagi. Nah, tapi kolomnya yang kedua. Terus dilihat lagi baris ke-1 kolom kedua nilainya berapa? Berarti baris 1 kolom kedua, baris 1 kolom kedua, berarti yang ini ya. Nah, berarti selanjutnya dari sini ke bawah, nanti selanjutnya lagi dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini ya. Jadi jangan salah input data. Jadi nah kita lihat, nah jadi seperti ini ya. Jadi baris 1 dulu sampai 5, kemudian selanjutnya baris dari awal lagi, baris ke-1 lagi sampai baris ke-5 lagi, baris ke-1 lagi sampai baris ke-5 lagi. Kalau kolom itu harus kolom yang pertama dulu sebanyak ada berapa baris, kemudian kolom kedua juga sama ada berapa baris, kolom ketiga gitu ya. Untuk input datanya harus dilihat dari sini, baris 1 kolom 1 nilainya berapa, baris kedua kolom 1 nilainya berapa. Jadi jangan salah input data seperti itu. Jadi untuk menginputkan datanya ini ada 4 input, ada 4 variabel ya, ada variabel baris, variabel kolom, variabel pelakuan dan variabel hasil. Untuk inputkan datanya itu harus barisnya yang berbeda tetapi dengan kolom yang sama, perlakuannya sesuai dengan soalnya, dia ada di posisi perlakuan keberapa dan nilai hasilnya juga seperti itu.